tanggal 3 September hari ke-247. Bacaan Hosea pasal 7-8. Dosa internasional Israel. Garis besar. Dosa Israel tetap menjadi fokus nubuat Hosea. Kejahatan negara itu seperti api yang mengamuk. Pemberontakan mereka telah melemahkan negara sampai pada titik spiritual yang paling rendah. Mereka tidak menyadari siapa Tuhan itu atau apa yang telah dilakukannya untuk mereka. Untuk bangsa yang penuh penyembahan berhala ini, hanya ada satu putusan: penawanan dan penaklukan. Renungan harian. Seekor burung tergeletak di tanah, jelas terluka. Anda merespon dengan menjangkau untuk mencoba dan membantu. Alih-alih menerima bantuan Anda, burung itu tersentak dalam upaya panik untuk melarikan diri. Anda adalah satu-satunya yang dapat membantu, namun burung itu menolak bantuan Anda. Betapa bodohnya. Tidakkah burung itu mengerti? Anda berkata, namun itulah tepatnya bagaimana umat Allah menanggapi tawaran Allah. Aku menyembuhkan Israel, suruh Tuhan, tetapi Israel menolak. Lihat pasal 7 ayat 1. Dibutakan oleh dosa dan ditelan oleh kejahatan, bangsa Israel menolak tawaran kemurahan hati Tuhan, dan hati Tuhan berduka. Sehingga, bukannya kasih anugerah yang diberikan, Tuhan terpaksa mengulurkan tangan hukuman. Apakah Anda sedang mendukakan Tuhan hari ini melalui keras kepala Anda yang menolak untuk menanggapi kasih karunia-Nya? Renungkanlah satu kebiasaan buruk, hasrat yang tidak terkendali atau dosa yang terus-menerus Anda lakukan sehingga mendukakan Tuhan. Kemudian, ingatlah ilustrasi burung yang terluka tadi. Pilihannya terserah pada Anda. Berserahlah dalam kasih Tuhan sebelum Anda merasakan tangan kedisiplinnya. Dengan menghukum, Tuhan memisahkan dosa yang Dia benci dari orang berdosa yang Dia cintai. Pendalaman. Angin puyuh politik, Hosea pasal 7 ayat 7. Bahkan ketika Hosea bernubuat di Israel, konsekuensi politik dari dosa bangsa Israel dirasakan dalam bentuk kekejaman dan kebrutalan. Pasal 7 ayat 7. 4 dari 6 raja terakhir dibunuh dan raja kelima dideportasi ke Asyur. Apakah mereka tidak belajar? Hosea pasal 8 ayat 5. Anak sapi emas yang hampir mengorbankan hidup Harun dan mengakibatkan kematian 3.000 orang Israel dihancurkan Allah. Lihat Keluaran pasal 32. Tetapi gagasan penyembahan anak sapi emas ini dihidupkan kembali pada masa pemerintahan Yerobeam, raja pertama kerajaan utara. Dia memerintahkan anak sapi emas yang sama untuk didirikan di Dan dan Betel. Selama bertahun-tahun anak-anak sapi ini menjadi fokus ibadat penyembahan Israel. Lihat 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 26-33. Dan mungkin itu semua merupakan bayang-bayangan dari anak-anak sapi yang sama. Saat Hosea menubuatkan kehancuran berhala dan para penyembah berhala. Lihat Hosea pasal 8 ayat 5. Anda menuai apa yang Anda tabur. Hosea pasal 8 ayat 7. Pasal 8 ayat 7 adalah salah satu ayat yang paling terkenal dalam Hosea. Mengandung asas yang ditemukan dalam setidaknya 2 bagian perjanjian baru. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan Galatia pasal 6 ayat 7-8.
Tuhan Yesus memberkati. Hosea pasal 7. Efraim tidak mau bertobat. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria, sebab mereka melakukan penipuan, pencurian mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar, dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Dosa Israel di bidang agama dan kenegaraan. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka, dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang berzinah, bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan, sampai menjadi muai oleh ragi. Pada pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian. Hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman murka mereka surut. Pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang, karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Hosea pasal 8. Keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, "Ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan? Orang-orang Israel itu dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh, akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Israel sudah ditelan, sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa, seperti barang yang tidak disukai orang. Sebab mereka telah pergi ke Asyur, bagaikan keledai hutan yang memencilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta, sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa. Sekarang ini aku akan mengumpulkan mereka, dan sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka. Sungguh,
Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Tetapi aku akan melepaskan api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis.